Assalamualaikum dan selamat pagi para pembaca seputar forex sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizky Rosadi, salah satu kontributor analisa di seputar forex. Hari ini hari Selasa tanggal 31 Maret 2020. Saya akan menjelaskan saya untuk pair Australian Dollar versus Swiss Franc atau disingkat AUD/CAF. Metode ini menggunakan metode TLS atau Trend Level Signal yang dilengkapi dengan data positioning dari COT atau Commitment of Traders. Masing-masing untuk TLS-nya sendiri, trennya dilihat di time frame weekly, level di time frame daily, dan signal dilihat di time frame H4. Kita langsung masuk, ini sudah time frame weekly, kita cari trennya, kita perhatikan top dan bottomnya. Top, bottom, lower top, dan lower bottom, lower top, lower bottom. Artinya trennya sedang tren turun. Dalam tren turun, kita ambil posisi sell. Dan dalam tren naik, kita ambil posisi buy. Jadi pertanyaan pertama, posisi apa yang akan diambil? Ini tren turun. Nah, sekarang coba lihat ya. Kita cek ini korelasinya dengan data sentimen positioning. Coba lihat di data positioning di bawah, saya sudah lengkapi ada tabelnya ada dari AUD dan dari CAF. Dari AUD itu sendiri, kita lihat AUD cenderung masih bearish dan CAF masih bullish. Coba lihat net position. Net position ini nilainya antara long, posisi long dikurang posisi short. Jadi kalau dia plus artinya long lebih besar daripada short. Kalau misalnya minus berarti longnya lebih kecil daripada short. Jadi seperti itu ya. Terus kita lihat ke outnya ya. Kita fokus ke out dulu. Nah, di out itu sempat mencapai puncak dalam 6 bulan terakhir dari akhir tahun lalu itu pada tanggal 10 Maret. Net positionnya sampai di minus 54.013. Ini puncaknya ya, puncak bearishnya. Terus longnya berkurang pada minggu itu, longnya berkurang diambil di data itu, longnya berkurang sampai minus 15.089. Nah, ini sejak awal tahun ini sejak hari itu dari tanggal 10 Maret posisi short out itu mulai banyak dilikuidasi. Itu tanggal 17 Maret sampai sebesar minus 35 ribuan. Nah, ini besar sekali. Sehingga net positionnya itu dari 54.000 jadi 28.000. Jadi ini kita bisa tahu bahwa para trader besar ini sedang melakukan likuidasi posisi short mereka khusus untuk outnya ya. Terus kita lihat CAF-nya sendiri. Di CAF itu tercapai nilai tertingginya itu dalam 6 bulan terakhir tanggal 17 Maret lalu, nilainya 7.374. Nah, pada minggu tersebut itu posisi shortnya berkurang sebesar 6.276 minus 6.276. Nah, ini kita bandingkan dengan data akhir tahun yang lalu 2019 itu net position CAF itu masih minus. Angkanya di antara minus 20 ribuan sampai minus 10 ribuan lah. Nah, sejak awal tahun 2020, net positionnya itu didominasi plus atau nilainya sudah besar ya. Longnya sudah lebih banyak daripada shortnya. Artinya para trader besar sejak awal tahun lalu itu mulai akumulasi. Akumulasi artinya dia likuidasi posisi shortnya. Jadi tadi outnya ini malah jadi bearish, sedangkan CAF-nya ini malah jadi bullish. Nih, jadi sejalan ya. Dengan demikian, posisi sell out CAF kita ini searah dengan sentimen bearish. Dan tren turunnya juga kelihatan dari price action ini top, bottom, lower top, lower bottom. Jadi searah antara sentimen bearish dan tren turun di time frame weekly. Terus selanjutnya kita cari untuk area sell-nya di time frame daily. Nah, di time frame daily-nya sendiri, area sell-nya kita lihat di ini ya 0.6034 sampai 0.6154. Ini area sell-nya, kita nunggu ada rejeksi dulu ya, penolakan di sini rejection. Terus kita apa yang akan kita gunakan untuk entry konfirmasi di time frame H4. Kita langsung ke H4. Nah, kita nunggu harga naik dulu ya, kita nggak ngambil buy, kita tunggu harga naik dulu. Nah, di sini berarti kita nunggu daily-nya selesai dulu, ready dulu. Rejeksinya bisa ada zero panjang, bisa bearish engulfing, bisa bearish inside bar. Nah, itu baru kita ambil posisi sell menggunakan 3 candlestick juga sama kayak tadi. Jadi kalau ada bearish engulfing atau pin bar atau bearish inside bar baru kita ambil sell. Stop loss-nya biar bisa di atas ini, di atas area supply atau bisa di recent high, bisa jadi. Ya, kalau recent high-nya kita bisa lihat lah. Ada lower high-nya kita sell.
Nah, jadi sebelum saya akhiri, saya rekap dulu. Jadi yang pertama trennya tren bearish ya, tren turun. Terus sentimennya pun juga sentimen bearish. Outnya melemah, CF-nya menguat. Jadi searah dengan sentimen. Terus untuk area sell-nya di ini area supply 0.6034 sampai 0.6154. Area supply, dan terakhir untuk konfirmasinya kita nunggu rejeksi dulu baru entry di time frame H4 menggunakan 3 candlestick. Karena ini sell berarti bearish ya, bearish engulfing, pin bar atau bearish inside bar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk melihat pergerakan harga dan mengambil keputusan transaksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.